Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septiani akan menjelaskan bagaimana kita bisa menguasai Revit untuk pemula. Jadi di sini saya akan menjelaskan awalan untuk mengerjakan project-project di Revit nantinya. Oke, mungkin yang pertama di sini ada tampilan awal. Nah, tampilan awal di sini tuh akan seperti ini. Di bagian kiri atas ada model, kemudian ada family, dan ada juga file yang akan kita buka gitu atau recent file. Nah, di sini tuh model dan family di sini tuh ada icon yaitu open dan new masing-masing. Nah, perbedaan model dan family itu apa sih? Mungkin kita akan buka Revit terlebih dahulu. Nah, Revit yang digunakan itu yaitu tahun 2021 yang saya gunakan. Nah, mungkin tampilan awal Revitnya akan seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, model itu ada icon kolom yaitu open dan new. Kemudian family juga sama, ada open dan new. Ini juga ada recent file yang sudah dikerjakan gitu sebelumnya atau file-file yang sudah ada. Nah, perbedaan dengan model dan family itu apa sih gitu? Kalau model itu, kalau yang saya pahami, model itu bagaimana bangunan itu utuh, di mana terdiri dari beberapa elemen-elemen yang sehingga menjadi struktur atau arsitektur atau mechanical plumbing gitu. Misal di sini ada sampelnya, jadi ini tuh terdiri dari beberapa bagian-bagian. Nah, kalau family itu bagian-bagiannya penyusun dari si model sendiri, seperti meja, tras, rangka atap, sampel sistem dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu perbedaan antara model dan family. Kita lanjut ke new project. Nah, new project itu apa sih? Itu project baru ketika kita ingin membuka sebuah awalan project baru. Nah, di sini tuh ada beberapa template ya, seperti arsitektur template, structural template, mechanical template, construction template. Nah, ketika kita klik new, nah new project di sini tuh bakal keluar gitu template-template yang ada, biasanya sudah bawaan gitu dari Revitnya sendiri ketika kita baru install Revitnya. Nah, ketika kita ingin menambahkan atau mengurangi file, bisa kita kok gak ada nih arsitekturnya. Nah, itu tuh kemungkinan kita belum menambahkan. Misal ke file location, menambahkan nih arsitektur, masukin ke sini. Oke, mungkin kita lihat di Revitnya langsung biar paham. Kita ke model di sini, klik new. Nah, di sini ada banyak nih karena saya sudah menambahkan beberapa yang dari si file bawaan Revit untuk dimasukkan ke new project-nya. Misal di sini tuh ada banyak ya, ada construction itu apa sih? Kalau construction itu lebih ke perhitungan atau tahap analisis gaya-gaya dalamnya seperti di atap atau sak. Nah, kalau arsitektural di sini, arsitektural itu seperti bagian-bagian komponen seperti dinding, plafon, dan sebagainya. Nah, kalau struktural itu lebih difokuskan pada strukturnya, seperti kolom kadar tulangannya, bagaimana jenis mutu betonnya, terus ada juga balok, ada juga rangka atap dan sebagainya, pondasi, terus ada juga sistem construction dan lain sebagainya, mechanical plumbing dan sebagainya. Di sini yang digunakan biasanya itu metrik. Kita coba untuk metrik apa ya, arsitektural, coba kita klik waktu. Nah, ini untuk tampilan ketika kita setelah klik new project. Nah, setelah kita klik new project tadi, itu ada namanya Revit user interface, dimana apa ya, tampilan gitu, tampilan kita saat ngebuka new project atau project yang telah kita buat, yang kita mau buat juga tampilannya seperti ini. Jadi terdiri dari menu, toolbar, ribbon, ada juga properties, ada drawing window-nya, ada project browser, ada navigation, ada context menu, dan ada status bar, ada view control bar juga dan sebagainya yang bisa dilihat. Oke, mungkin kita ke Revit-nya. Nah,
Di sini tuh ada tampilan properties, terus ada juga project browser di bagian sini. Ada bagian ribbonnya di sini. Nah, seperti menu, misal kita mau menu di sini. Nah, kita buat baru, open, save as, export, print, kita bisa klik di sini. Ada juga bisa langsung di sini. Kemudian ini ada ribbonnya bagian atas. Di sini juga ada untuk tools-toolsnya masing-masing. Oke, di sini ada Windows-nya, bagian kita untuk ngegambar. Di bawah juga ada bagian-bagian yang bisa kita atur skalanya dan sebagainya. Nah, mungkin itu. Kemudian kita perlu pahami juga bagian project browser. Nah, itu pop-up menu. Seperti ada view. View itu kayak tampilannya, misal bagian floor, lantai, ceiling, atap, bagian 3D view, bagian 3D-nya bagaimana, section, potongan, kemudian ada legenda, ada jadwalnya, ada sheet atau lembarannya, family group, dan sebagainya. Nah, di sini contoh project browser. Kita lihat ya. Ini project browser terdiri dari full plan, ceiling plans, elevation, misal bagian east, north, south, west, terus ada level 1, level 2, kemudian ada agenda, schedule, terus sheet, family group, dan sebagainya. Nah, ini tampilan project browser. Nah, ketika kita ingin menghilangkan project browser, kita tinggal unklik, kemudian klik kanan, project browser, klik project browser. Atau kita juga bisa ke view nih. Nah, di sini ada user interface. Nah, ini pengguna yang tadi ya bisa melihat navigation bar. Bisa kita mau hilangin navigasinya, hilang. Oke, kita klik lagi. Nah, yang ini. Oke, kayak gitu. Nah, setelah itu kita mungkin akan kita coba buat dinding, coba ya. Karena ini tadi kita pilihnya arsitektur, maka ya. Oke. Nah, ini tampil propertiesnya. Kemudian misal kita mau bagian apa ya, 3D deh. Nah, 3D-nya kayak gini, seperti itu. Kayak gitu nih bagian lantai satu, karena ini belum pakai grid atau potongannya. Oke, kita lihat lagi. Nah, setelah project browser yang di samping kanan ini, kita juga sebenarnya bisa pindah-pindahkan project browser ini ya. Kemudian kita lihat nih properties yang ada di kiri. Itu terdiri dari grafik, extends, identity data, dan passing. Nah, ini ada tampak atas, samping, potongan, tampak 3D. Misal nih, ini kan properties. Bagian-bagiannya ini bagian level 1. Misal kita bagian is nih, tampak depan, samping, kita bisa lihat nih desainnya kayak gini. Kemudian mau 3D yang tadi udah dibuka, bakal sini 3D view. Terus ada kan tadi juga dilihatin misal bagian-bagiannya extends. Ini bagian extends mana nih, ini bagian ini extends, kamera identity data, passing, dan lain-lain yang bisa kita atur gitu sebenarnya di sini. Terus potongan juga, karena kita belum bikin potongan, kita coba bikin mana ya, karena mungkin di level, nah baru bisa bikin grid. Nah, ini untuk gridnya dulu, misal ini grid. Nah, kita mau potong. Nah, ini tuh bakal bagian potongannya gitu. Nah, udah kayak gitu. Nanti juga di di section. Nah, ini bakal sectionnya section potongan gitu. Nah, setelah itu ada tampak 3D yang tadi udah dijelasin juga, 3D-nya, 3D view di sini juga. Kemudian kita langsung ke bagian-bagiannya. Nah, yang umum digunakan itu dalam Revit, dalam kita menggambar DED itu ada arsitektur, struktural, dan ada MEP. Nah, kita yang pertama struktur. Draw struktur itu apa sih? Terdiri dari apa aja? Nah, biasanya terdiri dari grid dan level. Nah, tadi kita udah
coba lihat ya grid dan level. Nah, oke, harus level 1 ya biar muncul grid sama level. Nah, ini floor kayak bagian-bagiannya seperti itu. Nah, setelah itu kita ada dinding. Nah, dinding itu ada di sini, dinding. Ini wall yang tadi kita udah coba bikin. Ini bakal diterima muncul juga dinding. Nanti kita bakal atur-atur. Terus ada juga door, pintu dan jendela nih. Pintu, ada juga jendela yang kita bisa pilih berbagai macamnya, ukurannya juga. Oke, setelah itu ada juga plafon, ada roof, dan lain sebagainya, tangga, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Ini arsitektur, ada window yang tadi, pintu, ada juga roof, ceiling, plafon, ada juga tangga, dan sebagainya yang kita bisa buat di tempat arsitektur ini. Oke, ini selanjutnya ada struktur yang kedua. Nah, struktur ini terdiri dari beam, kolom, floor, rantai, truss, rangka, wall, dinding, brace, beam, rebar. Nah, seperti ini. Kalau kita buka Revit, ini kita lihat nih struktur. Ada beam, wall, truss, kolom, brace, terus ada juga fondasi, ada juga tulangannya, dan sebagainya. Nah, karena ini template-nya template arsitektur, nih, misalnya kita buat beam. Tuh gak bisa, karena si levelnya aja nih. Sebenarnya nanti di tampilan tuh bakal muncul nih, karena itu masalah tampilan aja. Misal nih tadi tuh kita ngebahas si beamnya itu cuman itu doang, ya cuman satu doang nih. Kalau karena ini template-nya template arsitektur, beda lagi kita new, terus kita ke template-nya template struktural. Nih, di template struktural ini kita klik apa tadi, beam ya, seperti gini. Oke, nah ini bakal lebih banyak gitu karena template berbeda juga masing-masing komponen yang ada di dalam tools ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ada draw MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, di sini ada mechanical, pipa, electrical, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Nah, di sini yang tadi juga struktur ada spill, kayak baut dan sebagainya. Terus ada precast, ada sistem. Nah, sistem di sini yang tadi MEP, ada fabrikasi, ada pipa, kayak sprinkler buat pemadam, ada plumbing, banyak macamnya pokoknya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada folder Revit. Apa sih folder Revit? Jadi, folder Revit ini biasanya isinya bawaan gitu. Setelah kita download, install Revit, bawaannya tuh akan ada file-file di dalamnya. Seperti yang tadi kita mau new project itu mau menambahkan project-project. Oke, nah di sini tuh biasanya bawaan dari si Revitnya sendiri ketika kita udah install, download, dan bakal ada beberapa file ini. Seperti kita udah jelasin tadi, ada di new project itu bakal ngarahnya ke folder Revit ini. Nih, misal kita lihat nih, new project lagi ya. Option yang tadi ke file location, kita menambahin nih. Nah, folder Revit itu nih Revit 2021 foldernya tuh kayak gini, ada libraries, ada template gitu. Nah, ini kan terbatas ya, cuman ada ini doang. Misal cuman ada ya itu doang yang bawaan. Misal kita mau nih dari luar kayak plugin-plugin gitu bisa. Nah, di sini tuh Autodesk itu nyediain gitu buat libraries family template-templatenya yang kita bisa download gitu untuk dimasukkan ke si Revit ini. Misal ya banyak banyak family templates yang nggak ada gitu, kita bisa masukin. Nah, ini family Revit. Kemudian ini juga plugin-plugin yang tadi kita bisa masukin ke Revitnya gitu dengan download. Nah, kemudian ada visibility, VV. Jadi visibility ini itu kayak ya tampilan gitu, ada model, annotation, import, dan filter. Nah, VV itu seperti ini. Nah, klik VV langsung muncul di sini tuh ada bagiannya. Kalau arsitektur struktural kita bakal nambahin
mechanical, pumping dan sebagainya. Di sini tuh kayak kita bisa lihat gitu ya, di sini tuh misal mau bagian apa nih, floor deh, floor lantai kita mau, atau transparansinya juga bisa. Terus kita adalah bagian analytical, import dan lain sebagainya yang bisa kita ubah-ubah. Nah, selanjutnya ada shortcut. Nah, shortcut di BIM, di Revit ini tuh banyak ya yang bisa kita gunakan gitu. Contohnya mau nge-move MV gitu kan. Bentar. Sorry. MV. Misal kita mau ubah ke atas. Nah, itu ubah. Terus kayak tadi yang PP properties, ini mau ngilangin, kamu muncul lagi properties, PP lagi. Kayak gitu. Dan bisa dilihat ya di sini, bisa dicoba-coba juga. Oke, kemudian ada tahapan umum menggambar dengan Revit-nya. Tahapan umumnya kita link Revit, punya link Revit atau punya filenya gitu. Jadi Revit ini tuh bisa di kerjain gitu bareng-bareng dengan link. Karena Revit ini tuh sekarang gitu ya, di tahun sekarang apalagi itu marak digunakan dibanding dengan ArchiCAD atau yang lain sebagainya. Nah, Revit ini paling banyak digunakan berdasarkan data. Oke, kemudian ada grid dan level. Nah, grid dan level itu misal nih arsitektur, kita bikin grid. Nah, ini grid kayak gitu. Terus ini kayak potongan. Oke, ini arsitektur ya. Misal mau buat 3D-nya kayak gini. Misal yang tadi juga ini yang arsitekturnya ini. Ini bagian-bagian ini bisa kita nanti lihat. Oke, kemudian ada draw, kita menggambar arsitektur, struktur, dan MEP. Jadi ini menggambar, ini bagian template-templatenya kita atur. Kemudian ada sheet, ada ini nih, sheet, terus ada juga jadwal gitu, kayak RAB-nya. Oke, mungkin sekian pemahaman dari saya tentang bagaimana cara menguasai Revit atau awalan Revit bagi pemula. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.